Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik IC gerbang logika. Seperti ini ya. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah TTL subfamily. Kemudian yang kedua, parameter arus dan tegangan pada IC gerbang logika ya. Kemudian yang ketiga adalah propagation delay. Yang keempat adalah fan out. Yang kelima adalah Smith gate. Yang pertama adalah TTL subfamilies. Ini adalah gerbang logika pada subkeluarga transistor logik. Kalau kita lihat pada gambar ini ya, ini adalah merupakan rangkaian ekivalen dari AND gate ya. Jadi operasi N atau gerbang N yang dibangun dari diode ya. Maka disebut sebagai diode logik ya. Kita lihat sini ada tegangan sumber ya, tegangan sumber. Inputnya 2, A dan B, outputnya adalah Y, di mana Y sama dengan A dot B. Kita bisa menganalisa rangkaian ini ya, sebagaimana Anda telah pelajari pada mata kuliah rangkaian elektronika atau rangkaian listrik ya, di mana diode di sini kalau kita lihat akan bekerja atau mendapatkan bias maju atau bias mundur tergantung pada input yang kita berikan pada A dan B. Kalau kita lihat sini, anoda pada kedua diode ini terhubung pada positif ya. Pada positif ya. Positif tegangan sumber. Ya. Kemudian kalau misalkan A dan B ini adalah salah satunya 0 ya. 0 artinya ground ya. Ya. Misalkan A sama dengan 0 atau sama dengan ground, maka nanti arus akan mengalir dari V menuju ke A. Karena diode mendapatkan bias maju. Ya. Diode mendapatkan bias maju. Sehingga karena ada arus yang mengalir di sini ya, maka berarti nanti tegangan pada Y ya, tekanan outputnya adalah sama dengan tegangan pada Y ini adalah sama dengan tegangan pada titik ini terhadap ground. Ground adalah ini, sama dengan ini ya, sama dengan tegangan di sini ya. Sama dengan tegangan pada anoda katoda dari diode ini. Kalau silikon sekitar 0,6 sampai dengan 0,7 ya, atau 0,7 biasanya dibulatkan. Maka output dari Y sama dengan 0. Nah, nolnya di sini tidak 0 volt persis. Karena ada tegangan breakover pada bias maju pada diode ini. Apapun logik pada B, kalau salah satu atau kalau A ini adalah 0, maka outputnya sama dengan 0 atau 0,7 tadi. Kalau kedua-duanya maka outputnya 0. Nah, Y ini akan berlogik 1 jika A dan B ini berlogik 1 juga. Nah, misalkan A dan B berlogik 1, berarti yang kita berikan tegangan di sini adalah tegangan sama dengan VS, sama dengan VCC ini ya. Sama dengan VS ini, yaitu 5 volt. Di sini 5 volt, sini 5 volt, maka diode tidak mendapatkan bias maju, sehingga output di sini adalah sama dengan tegangan pada Y sama dengan tegangan pada V ini.
Ini adalah cara kerja dari rangkaian diode logik ini. Yang kedua adalah transistor logik ya. Kita lihat di sini transistor, kemudian di sini ada tegangan V ya, plus V. Kalau misalkan salah satu dari A berlogik 1 ya, maka transistor salah satu A atau B yang berlogik 1, maka transistor akan on, dan on-nya transistor akan menyebabkan tegangan pada Y adalah sama dengan tegangan pada kolektor emitor, sama dengan VCE. Atau tegangan pada Y adalah sama dengan 0. Ya. Nah, di sini nilainya adalah tidak sampai 1 volt ya, sekitar 0,7, 0,8 volt ya. Tegangan VCE ini. Ya. Kalau misalkan A-nya berlogik 1 atau B-nya berlogik 1, maka outputnya sama dengan 0. Nah, ini sebabnya maka rangkaian ini merupakan rangkaian gerbang logika NOR. Ya. Gerbang logika NOR. Output di sini akan berlogik 1 manakala A dan B kedua-duanya 0. Ya. Kalau keduanya 0 maka outputnya sama dengan 1. Ya. Karena transistor tidak on ya. Kalau di sini 0 ya. Kalau di sini Kalau di sini 0 ya. A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 ya. Berarti nilai di sini adalah sama dengan ground ya. Maka transistor tidak tersulut ya. Tidak mendapatkan trigger arus basisnya sama dengan 0 sehingga transistor akan off. Kan kalau transistor off maka VCA adalah cut off ya. Maka tegangan pada Y sama dengan tegangan pada V. Contoh yang ketiga adalah diode transistor logik. Di sini menggabungkan antara diode dengan transistor. Kalau kita lihat fungsi dari rangkaian ini adalah merupakan fungsi gerbang NAND ya, NAND. Itu kalau salah satu inputnya ini 0, maka output di sini adalah sama dengan 1. Ya. Kalau di sini 0, ya, maka arus akan mengalir dari V menuju ke A atau menuju ke B, sehingga transistor tidak mendapatkan bias juga ya. Maka transistor akan off. Off-nya transistor menyebabkan tegangan pada Y adalah sama dengan tegangan cut off dari transistor ini, yaitu sama dengan idealnya sama dengan V di sini. Sama dengan 1. Jadi ini merupakan cara kerja dari rangkaian ekuivalen dari fungsi gerbang N ya, untuk ini yang pertama. Kemudian di sini adalah NOR, kemudian di sini adalah NAND. Ya. Ini saya hanya menyampaikan 3 contoh rangkaian ini saja ya untuk rangkaian gerbang, rangkaian ekuivalen dari fungsi gerbang logika. Kemudian yang kedua adalah parameter-parameter arus dan tegangan yang harus kita ketahui ya ketika kita merancang sebuah rangkaian logika atau rangkaian digital. Nah, ini ilustrasi ring level tegangan logika 1 dan 0 ya. Jadi kalau kita selama ini hanya membicarakan tegangan 0 dan 1, di mana 0 sama dengan 5 volt, 1 sama dengan 5 volt, dan 0 sama dengan 0 volt ya. Tapi pada kenyataannya, seperti kita lihat pada rangkaian yang sebelumnya, rangkaian ini tadi ya, itu kita lihat di sini bahwa ternyata ketika 0 itu tidak benar-benar 0 volt. Dan ketika 1 tidak benar-benar 5 volt ya. Tergantung dari karakteristik dari diode atau transistor ini.
transitor ini dan diode ini, ya. Nah, oleh karenanya di sini kita akan perkenalkan bahwa pada saat kita mendapatkan logika 1, maka sebenarnya atau bisa jadi rangkaian yang kita sebut dia memiliki logik 1 ya, logika 1 itu tidak benar-benar 5 volt. Contohnya adalah ini contoh saja ya. Contohnya seperti ini. Ada ringnya. Jadi ketika dia berlogik 1 atau biner 1 ya, itu bisa jadi dia ringnya adalah mulai dari 2 sampai dengan 5 volt ya. Dan ketika 0 sampai dengan 0,8 volt ya. Kita tahu tadi seperti contoh diode tadi ya. Diode tadi kan ketika dia on ya, maka tegangan anoda katode pada saat dia bias maju ya, forward bias, maka dia tegangannya sama dengan 0,7 untuk silikon. Nah, di sini ringnya bisa jadi 0 sampai 0,8 volt. Nah, bagaimana dengan 0,8 sampai dengan 2 volt? Ini adalah tegangan yang cacat ya, tegangan yang tidak digunakan. Nanti ada istilah yang lain lagi akan kita kenalkan pada slide setelahnya. Ya. Artinya apa? Kalau misalkan ternyata di dalam suatu rangkaian kita memiliki tegangan misalkan 1 volt gitu ya. 1 kan berada di sini. Maka pabrik tidak menjamin bahwa 1 itu dianggap sebagai 0 atau sebagai 1, dia tidak menjamin. Terserah kecenderungan rangkaian pada saat itu ya. Bisa jadi setiap rangkaian akan berbeda karena toleransi yang dimiliki oleh setiap komponen yang membentuk rangkaian gerbang logika tadi. Contohnya seperti ini. Kalau seperti ini masih ditolerir ya. Contohnya seperti ini. Ketika 0 dia 0, sekian volt ya, tidak pas berada pada 1 ya. Ketika 1 dia 4 volt. Nah, ini nanti suatu saat akan sangat berpengaruh dalam sebuah rangkaian kita. Makanya kita harus tahu persis. Nanti akan kita perkenalkan istilah-istilah yang lain dalam karakteristik IC gerbang logika nanti. Ketika 0, dia 0 volt ya, misalkan ya. Ketika 1, dia 4 volt. Nah, seperti ini. Atau bisa jadi kurang dari ini atau lebih dari ini. Tapi yang jelas dia tidak mungkin lebih besar dari VS yang diberikan. Atau VCC yang diberikan. Ya, tegangan sumber yang diberikan. Jadi contohnya seperti ini. Bisa jadi suatu saat kita akan mendapatkan rangkaian ketika 1 dia hanya level tegangannya 3,5 volt. Ya nggak ada masalah karena pabriknya tidak bisa dipersalahkan karena dia telah mengatakan bahwa level tegangannya seperti ini, misalkan. Misalkan seperti itu. Nah, di sini ada istilah yang lain yaitu noise margin. Noise margin. Kita lihat di sini kalau kita lihat ilustrasi dari diagram ini ya. Di sini ada VOL, ada VOH. Nanti akan diterangkan lebih detail apa itu VOH atau VOL ya. VOH adalah tegangan output ketika dia berlogik high. VOL adalah tegangan output ketika dia berlogik low. Ada VIH. VIH adalah tegangan input ketika dia berlogik high. Ya. Sini I adalah input, H-nya high ya. Maka kalau input ini adalah merupakan tegangan minimal ya. Tegangan minimal yang harus diberikan. Kalau VIL adalah tegangan input ketika dia berlogik low, dia maksimalnya. Nah, kemudian kalau VOL dia maksimalnya adalah ketika low ya, minimalnya ketika high ya. Saya kira nanti akan kita bahas lebih detail pada materi pada slide yang berikutnya. Nah, bagaimana dengan tegangan antara ini? Nah, ini yang saya katakan tadi ada istilah lain, yaitu disebut sebagai indeterminate input voltage ring. Jadi ring ini
tidak diharapkan seperti ini. Atau dia disebut sini disallowed output voltage ring. Ya. Nah, ketika pada input dia disebut sebagai indeterminate, kalau output dia disallowed. Jadi tidak boleh kita memberikan tegangan pada ring ini karena pabriknya tidak menjamin apakah dia dianggap berlogik 1 atau berlogik 0. Nah, dari mana kita ketahui nilai VIL, nilai VIH dari datasheet IC gerbang logika tersebut. Demikian juga VOH dan VOL. Kita bisa mendapatkan, kita bisa mengetahui besarnya VOH dan VOL ini, ya, itu dari datasheet IC gerbang logika tersebut. Makanya kalau di dalam sebuah IC gerbang logika sudah dikatakan bahwa VOH-nya sekian volt, VOL-nya sekian volt, maka kita tidak boleh menggunakan atau mendapatkan tegangan di sini, ya. Atau VIH-nya sekian volt, VIL-nya sekian volt, maka kita tidak boleh memberikan input pada level tegangan ini, ya. Nah, selisih antara VOH dengan VIH itu kita sebut sebagai noise margin pada saat high, ya. Ini adalah rumusnya, ya. VNH adalah noise margin, ya, tegangan pada logic high. Nah, selisih antara output high minimum dengan input high minimum itu adalah VNH. Ya, noise margin pada saat high state, ya, high state. Kemudian VNL adalah noise margin pada saat low state, ya. Itulah VIL dikurangi dengan VOL. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini adalah VNL, selisih antara VOL, ya, dengan VIL, ya. Atau ini kalau saya katakan tadi adalah ini merupakan nilai mutlaknya, ya. Jadi VIL supaya mendapatkan positif maka VIL dikurangi dengan VOL. Kalau VNH, ya, VNH maka VOH dikurangi dengan VIH. Ya, baik. Kita lanjutkan parameter tegangan. Ini saya katakan tadi bahwa ada 4 parameter tegangan dalam IC logika, gerbang logika. Yang pertama adalah VIH, high level input voltage, ya, tegangan input minimum, ya. Tadi seperti ilustrasi tadi, ya. Tegangan input minimum untuk logic 1, ya. VIL, tegangan input maksimum untuk logic 0. Jadi logikanya sudah masuk, ya. Kita harus melogika bahwa kalau untuk low maka maksimalnya adalah VIL. Kalau untuk high minimalnya adalah VIH. Untuk input, ya, untuk input. Kalau output kebalikannya. High level output voltage atau VOH adalah tegangan output minimum untuk logic 1. Kalau VOL, tegangan output maksimum untuk logic 0. Ya. Ada 4 parameter tegangan yang harus kita ketahui dalam IC gerbang logika. Yang berikutnya adalah mengenai arus, parameter arus. Ada 4 juga, yaitu IIH adalah arus input minimum yang harus disuplai ketika kita memberikan dia logic 1. Kemudian IL adalah arus input minimum untuk logic 0. Ya. Kemudian IOH arus output maksimum untuk logic 1. Kemudian IOL arus output maksimum untuk logic 0. Jadi sama-sama ada 4-nya, yaitu IIH, IIL, IOH, dan IOL. Ada 4 hal, ya, pada saat input high dan input low.
Kemudian pada saat output high dan output low. Baik untuk arus maupun untuk tegangan, ada 4 parameter yang harus kita ketahui. Nah, lebih mudahnya kita bisa melihat ilustrasi pada rangkaian ini. Kita lihat sini adalah rangkaian kombinasi dari gerbang NAND ya. Kita ambil contoh gerbang NAND ya. Yang disebut IOH adalah ya arus output pada saat logic high ya. Ya ini ya, IOH yang dihasilkan oleh gerbang NAND ini ya. Kemudian IIH ya, arus input pada saat logic high yang harus kita berikan pada gerbang NAND ini. Berarti sini kan arus minimal. Kalau di sini adalah arus maksimal, ya. Ya, kita lihat IIH adalah arus minimal ya, minimum. Kalau IOH arus maksimum, ya. Ini ilustrasinya. Kalau di sini disebutkan misalkan arus output maksimal yang dihasilkan oleh gerbang NAND yang saya tunjuk ini ya adalah sama dengan 0,4 miliampere ya. Sedangkan arus yang dibutuhkan untuk setiap gate minimal adalah 40 mikroampere, maka berarti nanti berapa buah gerbangkah yang bisa disuplai oleh ini tanpa menimbulkan kesalahan. Nah, nanti akan kita pelajari ada istilah yang lain mengenai hal itu. Nah, kemudian kalau kita lihat sini arahnya keluar ya. Ini arah ini menunjukkan biasanya kalau dalam sebuah rangkaian listrik arah menunjukkan polaritasnya ya. Nah, kalau kita lihat sekarang arahnya. Kalau high kan berarti ini 1 ya, 5 volt ya. Berarti potensialnya lebih tinggi, nanti akan dia mencari potensial yang lebih rendah. Maka arahnya ke sana. Kalau low sebaliknya. Kalau di sini 0, maka dia nanti arahnya adalah berbalik ya. Ini adalah IOL ya. Arus output ketika berlogic low ya. 16 miliampere ya. Misalkan ya. Kemudian ini adalah arus input ketika dia logic low. Arahnya keluar ke sini ya. Jadi misalkan dia menghasilkan logic low. Logic 0 ini ya, logic 0 atau logic low itu kita berikan kepada gerbang-gerbang ini. Berarti nanti arus akan mengalir menuju ke sini ya, menuju ke sini. Mencari groundnya, mencari apa namanya potensial yang lebih rendah ya. Seperti ini arahnya. Jadi inilah ilustrasi untuk arus input dan arus output pada gerbang logika. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tolong direnungkan ya. Baik-baik apa yang telah kita sampaikan dan telah kita berikan definisinya tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk parameter tegangan ya. Parameter tegangan. Di sini gambar yang atas ini adalah high level current and voltage parameter. Jadi kalau IOH ya, arus output high ya, yang dihasilkan oleh gerbang logika yang saya tunjuk ini ya, itu mengalirnya ke sana ya, masuk ke gerbang yang disuplai ya, ini kan logiknya high atau 1 ya. Kalau di sini adalah tegangan output high ya, yang dihasilkan oleh gerbang logika NAND yang saya tunjuk ini. Sedangkan VIH adalah tegangan input ya. Tegangan input ya, minimum yang harus kita berikan pada input gerbang logika ini.
Seperti itu. Nah, kemudian ketika low bagaimana? Ketika low juga sama ya. Ini tegangan output maksimum ya yang dihasilkan oleh gerbang logika ini ya. Ini juga sama. Input maksimum ya yang harus diberikan kepada gerbang logika ini ya. Ini untuk VOL ya, tegangan output ketika logic low. Ini VIL adalah tegangan output ketika dia logiknya low. Arusnya tetap seperti tadi itu, yaitu arusnya mengarah keluar ya, atau masuk untuk gerbang yang menghasilkan low tadi itu ya. Maka nanti dalam parameter-parameter arus output output low dan arus input low, nanti parameternya adalah negatif ya. Polaritasnya adalah negatif ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita akan berbicara tentang propagation delay parameters ya. Parameter-parameter waktu penundaan pada saat propagasi adalah merupakan parameter atau waktu yang dibutuhkan oleh sebuah gerbang logika bertransisi atau berubah ya dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Ini adalah merupakan kondisi ideal dari sebuah gerbang logika. Misalkan ini kita memiliki sebuah gerbang logika NOT ya, NOT gate ya. Inputnya seperti ini, square wave ya. Ketika inputnya 0, outputnya 1. Ketika begitu inputnya berubah menjadi 1, maka outputnya 0. Ketika 0 dia 1, ketika 1 dia 0. Demikian seterusnya ya. Outputnya adalah merupakan komplemennya atau lawan dari inputnya. Selama ini kita membicarakan bahwa seolah-olah ketika kita berikan 0 pada inputnya, pada gerbang logika NOT gate ya, maka pada saat itu juga dia akan berubah menjadi 1. Ketika kita berikan 1, pada saat itu juga dia akan berubah menjadi 0. Padahal kenyataannya di dalam rangkaian gerbang logika untuk berubah dari, misalkan ini berubah dari 1 menjadi 0, itu dia perlu waktu. Ya, perlu waktu yang dibutuhkan untuk berubah dari 1 menjadi 0 atau dari 0 menjadi 1. Meskipun waktu itu sangat pendek sekali. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ketika ketika input berubah dari 0 ke 1, ini ada suatu waktu tunda juga ya. Ini waktu tunda juga ya. Kalau kita lihat sini tadi kan seolah-olah begitu dari 0, 1 ya, seketika itu juga dia berubah menjadi 1. Dan outputnya pun juga langsung seketika itu juga dia berubah menjadi 0. Tapi kalau kita lihat lebih detail, maka gambarnya seperti ini. Ya. Dari 0 menjadi 1 dia perlu waktu. Ya, ini disebut sebagai propagation delay. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk berubah dari 0 menjadi 1 pada input, pada output ya. Waktu yang dibutuhkan berubah dari 1 menjadi 0. Nah, ini kita namakan waktu ini ya. Nah, kapan dia disebut 1 ya? Maka di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat ketika tegangan yang dihasilkan ya oleh input itu sudah mencapai 50%, ya, itu dia sudah dianggap sebagai input 1, logik 1. Makanya kalau kita lihat dia mulai dari 0
sampai dengan 50% ya, 50% dari tegangan penuhnya, itu dia masih dianggap 0 ya. Makanya dia masih tetap 1. Begitu di atasnya maka sudah dianggap 1 dia. Tetapi ketika dia sudah dianggap 1, outputnya baru mengalami transisi berubah menjadi 0. Ya. Paham ya? Dan ketika dia sudah benar-benar 1, maka dia pun masih belum mencapai 0 sempurna di sini. Ya. Tetapi dia sudah dianggap 1 ketika sudah melampaui 50%, sekitar 50% tegangannya. Ya. Delta antara 0 dan 1 ini. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai waktu propagasi dari high ke low, ya, dari perubahan dari high ya, dari 1 ke 0 ya, kita sebut sebagai TPHL ya. Ketika perubahan delay atau penundaan waktu dari 0 menjadi 1, kita sebut sebagai TPLH, time propagation low to high. Kalau ini time propagation high to low. Ya. Jadi tolong ini sangat penting sekali. Nanti akan kita berikan ilustrasi atau contoh lain. Kenapa ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan ketika kita membuat suatu rangkaian gerbang logika. Ya. Nah ini definisinya. Propagation delay TPLH adalah waktu tunda atau time delay yang dibutuhkan oleh gerbang gate untuk berubah dari low ke high. Ini TPLH yang ini yang sebelah kanan ya. Dari low ke high, dari 0 ke 1. Sedangkan TPHL adalah waktu tunda atau time delay yang dibutuhkan oleh gerbang atau gate ya untuk berubah dari high ke low. Dari high ke low. Jadi mudah sekali untuk mengingatnya. TPHL adalah propagation delay time, high to low, ini propagation delay time, low to high. Ya, ya seperti itu. Jadi ini adalah propagation delay time. Nah, ini contoh. Semua informasi tersebut bisa kita dapatkan di datasheet. Ini contoh saja. Dari datasheet sebuah IC berisi 4 buah NAND gate ya. Ada 4 buah NAND gate ya. Dengan 2 input ya. NAND gate dengan 2 input. Mempunyai spesifikasi sebagai berikut. VOH sama dengan 2,7 volt, VIH sama dengan 2 volt, VIL sama dengan 0,8 volt ya. Ini ya. Kemudian VOL sama dengan 0,4 volt, IOH sama dengan 0,4 miliampere, IOL sama dengan 8 miliampere, IIL sama dengan 0,4 miliampere, IIH sama dengan 20 mikroampere ya. Kemudian ICCH maksimum ya. Ini adalah arus kolektor ya, maksimum ya. 1,6 miliampere, ICCL maksimum 4,4 miliampere. Ini ICCH, ini ICCL ya. Kemudian TPLH ya, ini propagation low, propagation delay time low to high ya, sama dengan TPHL ya, itu sama dengan 15 nanosecond. Jadi nanosecond. Jadi sangat kecil sekali ringnya, 15 nanosecond. Kemudian tegangan supply-nya 5 volt. Kita diminta untuk menghitung disipasi daya ya dari NAND gate tersebut. Kemudian propagation delay dari gate ya. Kalau propagation delay dari gate tinggal menunjuk saja ini ya. Langsung saja besarnya adalah 15 nanosecond. Kemudian high state noise margin ya, masih ingat tadi ya yang di atas tadi, dan low state noise margin ya.
Ada 4 yang harus kita tanyakan. Yang ini memang belum kita sampaikan tadi, tapi ini sangat mudah, di mana daya adalah nanti P sama dengan I dikalikan V. Nah, I yang mana? Ya. Kemudian V yang mana? Nanti akan kita lihat sini. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi yang pertama adalah yang ditanyakan adalah power disipasi atau disipasi daya dari NAND gate ya. Kita lihat sini sangat mudah sekali. Ini adalah merupakan arus suplai rata-rata. Arus kolektor ketika high dan low dibagi 2 rata-ratanya. 1,6 ditambah 4,4 dibagi 2, 3 miliampere. Kemudian VCC-nya, tegangan supply-nya adalah 5 volt ya. Disipasi daya untuk semua gate ya. Karena tadi dikatakan di sini IC-nya berisi 4 buah NAND gate ya, 4 buah NAND gate. Maka kita lihat di sini disipasi daya untuk 4 gate ya. Pada IC adalah I dikalikan dengan V atau V dikalikan dengan I. Yaitu 3 dikalikan dengan 5 sama dengan 15 milivolt. Tolong diperhatikan satuannya ya. Ini miliampere, sini volt, maka di sini hasilnya 15 miliwatt ya. Dan disipasi daya rata-rata untuk setiap gate ya, karena dia berisi 4 gate ya, ada 15 dibagi 4 sama dengan 3,75 miliwatt. Propagation delay-nya seperti saya katakan tadi, tinggal masukkan saja 15 nanosecond ya. Kemudian high state noise margin-nya adalah VOH minimum dikurangi dengan VIH minimum sama dengan 2,7 dikurangi 2 sama dengan 0,7 volt. Kemudian low state-nya, noise margin-nya atau tadi disebut sebagai apa? VNH ya. VNH ini VNL ya. Tadi yang di slide sebelumnya tadi. Itu adalah sama dengan VIL dikurangi dengan VOL ya. 0,8 dikurangi 0,4 adalah 0,4 volt. Jadi noise margin ketika high state ya, ketika low state ya. Jadi demikian kita masih saya masih menyampaikan sampai dengan materi tentang propagation delay parameter. Jadi masih ada beberapa materi lagi ya, yaitu tentang fan out dan tentang Smith gate. Jadi 1, 2, 3 telah kita sampaikan. 4 dan 5 akan saya sambung pada materi pada video berikutnya. Terima kasih. Semoga semuanya bisa dipahami dengan baik ya. Parameter-parameter ini ya. 1, 2, 3 ini ya, karena ini sangat penting sekali ketika kita merancang sebuah rangkaian dengan menggunakan gerbang-gerbang logika. Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.